Sifu, hari ini kamu sengaja cari gara-gara, kan? Cuma seekor ikan aja. Hari ini hari pernikahanku. Rebus ikan mas ini biar semua kagum. Biar dapat keberuntungan. Kenapa gak boleh? Dakiang, udah berapa kali aku ajarin kamu? Aturan dari leluhur. Ikan warna aneh itu pendamping dewa laut, sakral. Harus dilepas, gak boleh kena api. Kalau mau makan ikan, di Palka banyak ikan kerapu. Yang ini gak boleh diganggu. Aduh, aku bilang Sifu Chen. Ini udah tahun 1987. Sebentar lagi tahun 90-an. Kamu masih aja bicara soal dewa laut. Sekarang orang luar semua bisnis, cari duit besar. Siapa yang masih percaya tahayulmu yang kuno? Dakiang bilang, ikan ini berkilau emas. Dimakan pasti baik buat tubuh. Kamu sebagai guru. Bahkan ikan gak rela dikasih ke murid. Masak jadi orang tua. Hongyan, ini bukan soal rela atau enggak. Ini batas orang nelayan. Chen Hai, aku panggil Sifu itu karena hormat. Kamu anggap dirimu hebat. Dakiang, bocah kurang ajar, ngomong apa? Tanpa gurumu, kamu udah mati kelaparan 12 tahun lalu di jalan. Hari ini kamu berani bicara begitu padanya. Ini bukan urusanmu. Chen Hai, aku udah lama muak dengan aturan kuno kamu. Tangkap besar lepas kecil, tanggal 1 dan 15 gak melaut. Itu yang namanya cari ikan. Itu namanya ngemis. Aku bilang jujur, lihat saja teknik Feng Bian Liu. Juga kemampuan cari tanda ikan. Aku Zhou Dakiang udah kuasai semua. Paham betul. Sekarang aku bisa bawa kapal ke laut dalam sambil pejam mata. Hari ini kamu mau putus hubungan sama aku. Bukan cuma putus hubungan, Sifu. Kamu udah tua, waktunya pensiun. Ini surat hutangmu bulan lalu ke Lisanye di kota buat beli solar. Di sini tertulis hitam putih pinjam 8.000. Dengan bunga, sekarang jadi 15.000. Omong kosong, aku Chen Hai cari ikan 45 tahun, gak pernah pinjam rentenir. Surat hutang itu palsu, tanda tangan itu. Kamu tipu aku, diam-diam kamu kep jempol. Dasar binatang, kamu mau apa? Mau apa? Hutang dibayar, itu wajar. Kamu gak bisa bayar. Lisanye udah alihkan piutangmu ke Dakiang. Mulai hari ini, rumah baru dari bata biru milikmu. Juga kapal Cheng Feng di dermaga. Semuanya jadi milik Dakiang buat bayar hutang. Zhou Dakiang, kamu mau memaksa gurumu Wang Sili. Kak Zhou, berhenti. Dasar Zhou Dakiang. Rumah bata hijau, aku beri. Cheng Feng Hao, aku juga beri. Anggap saja selama 12 tahun ini. Buta, untuk anjing. Guru, kamu boleh pergi. Tinggalkan ikan emas itu. Aku masih mau bikin sup. Berani kau sentuh dia. Hari ini aku taruhkan nyawa tua ini. Juga buat kau bayar harganya. Sudahlah, di hari baik, jangan rusak. Usir dia, orang tua, cepat pergi. Mulai sekarang, jangan lihat kau di dermaga lagi. Tak punya apa-apa, hasil kerja keras bertahun-tahun. Semua lenyap. Hai Ge, kau bodoh. Rumah bata dan kapal besar. Bernilai puluhan ribu. Kau biarkan pengkhianat itu ambil. Di batas itu ada sidik jariku. Li San Ye tokoh kota. Kita tak bisa lawan mereka. Bagaimana kita hidup nanti? Masa orang hidup mati kepepet? Lewati malam ini dulu. Demi menyelamatkanmu. Nah, aku jadi bangkrut. Semoga Dewa Laut memberkati. Agar kau hidup. Chen Hai, 12 tahun merawatmu, tapi kau mau menyerah. Siapa bicara? Jangan cari, Chen Hai. Lihat bawah, benar kau. Kau Dewa Laut. Aku hanya 9 ikan di laut ini. Hari ini jika kau tak rela bangkrut, meski dikhianati murid, kau lindungi aku. Mungkin aku sudah jadi manusia. Sup di meja. Untuk apa selamatkan kau? Aku sendiri hampir tak bisa hidup. Sebagian besar hidupku dihabiskan pengkhianat itu. Ada balasan. Itu hukum alam. Karena aku berhutang budi padamu, aku beri kau keberuntungan besar. Hai Ge, dengar baik. 3 hari lagi, menurut kalender dari Ziye,
Akan ada arus laut dalam, membawa ikan kuning besar liar terbaik, melewati laut Yan Wangsu. Ikan kuning ini sangat banyak, semua asli, lebih 3 tahun. Pergi ke sana menangkap, jangan sebut harta hilangmu. Tambahan puluhan ribu pun mudah seperti ambil dari saku. Yan Wangsu, tidak mungkin. Tempat itu penuh karang, pusaran berantai, apalagi musim ini. Cuma musim panas tenang, kapal besar di kota nggak berani ke situ. Turun ke sana, pergi tak kembali, bahaya dan nasib bersama. Kebaikan sudah kubalas setengah, pesan sudah kuberi. Berani coba. Tergantung kau, Chen Hai. Lakukan. Mati cuma perut ke langit, nggak mati hidup abadi. Aku Chen Hai nggak terima. Kamu kenapa? Belum subuh. Zongge, jangan tidur lagi. Kita cari cara dapat perahu ke laut. Zongge. Tadi malam aku semalaman gak tidur. Aku amati bintang dan pasang surut hampir semalaman. Percaya sama mataku, aku hitung 3 hari lagi. Di Yan Wangsu pasti ada tangkapan ikan raksasa. Itu kawanan ikan kuning super lewat. Yan Wangsu, hai Ge, kau gila. Tempat itu hantu aja gak berani. Kau pasti digerakin Zhou Daqiang sampai sakit. Mau cari mati, aku gak gila. Zongge, perahu kita hilang, rumah hilang. Hari ini aja gak bisa makan nasi panas. Apa kau rela nantinya tinggal di gubuk reyak ini mati, atau jadi kuli di dermaga? Lihat si Bai Erlang setiap hari makan enak. Ya jelas aku gak rela. Paling parah jadi makanan ikan. Hai Ge, karena kau yakin ada ikan, aku Lao Zong nyawa murahan ini. Temani kau sekali ini. Uang segini, bahkan buat beli 1 drum solar nggak cukup. Apalagi sewa perahu di kota, yang layak dengan motor. Coba peruntungan di dermaga, Laoli di ujung barat kota. Dulu istrinya sakit, dia pinjam uangku. Dia punya perahu kecil tua yang nganggur, meski agak rusak, tapi asal mesinnya masih muter. Kita sewa 2 hari dulu, nanti setelah dapat ikan, bayar 2 kali lipat. Laoli, ngapain sembunyi? Ini aku, Haige, Chen Sifu, Zong Laoge. Kalian kok kesini? Laoli, orang terang bicara terang. Aku susah, butuh perahu segera. Perahu tuamu ini, lagi pula sekarang gak dipakai melaut. Sewakan padaku 3 hari. Aturanku tahu, sewa 3 hari 30. Aku bayar dulu, ikan yang didapat. Aku bagi 10% untung buatmu. Setuju. Wah, nggak bisa, Pak Chen. Bukan soal duit, Bang Li. Apa maksudmu? Dulu istrimu repot. Siapa yang berlayar malam, yang antar kalian ke RS kota? Hai Ge sekarang, pinjam kau santong rusak. Kamu beralasan saja, Sifu Chen. Bukan aku tak mau pinjam, aku takut pinjam. Pagi-pagi, keponakan lurah, Qian Hongyan, bawa beberapa preman lisan. Di dermaga dia ngomong, Qian Hongyan bilang, siapa berani pinjam kapal ke Chen Hai? Meski cuma 1, perahu dayung rusak, itu berarti lawan mantan kepala desa. Apalagi cari masalah sama lisan. Jangan harap bisa di dermaga lagi. Ketahuan langsung hukum berat. Pak Chen, saya punya orang tua dan anak. Mana berani saya lawan mereka? Abis. Semua abis. Kang Hai, kita nggak sanggup lawan mereka. Mereka punya kuasa, uang, dan orang. Kita nggak punya kapal sama sekali. Meski di neraka ada emas gunung, kita cuma bisa di darat melongo. Pasrah. Pikirannya cari gila-gilaan. Setiap sudut mungkin harapan. Nggak bisa sewa kapal orang. Beli baru nggak ada duit. Kang Zong, siapa bilang kita nggak bisa pinjam kapal? Kang Hai, kamu gila ya? Mana ada kapal lagi? Kamu ingat nggak? Di luar lumpur busuk ujung timur desa, ada sekitar 7 tahun lalu, pabrik bongkar kapal terbengkalai. Kamu, maksudmu Lao Liu tuh, yang jaga pabrik kapal bekas. Anjing liar pun nggak mau ke sana. Penuh kayu lapuk air laut dan besi berkarat. Mana ada kapal yang bisa jalan? Orang lain lihat cuma kayu sampah. Tapi kau Kang Zong di galangan, pernah 10 tahun kerja. Saya Chen Hai sudah lihat 45 tahun soal kapal. Ayo,
Kita ke pabrik kapal rongsok. Meski harus dari lumpur, kita harus hasilkan satu kapal. Ini Pak Chen kan? Di cuaca dingin begini, ke tempat sampah saya ngapain? Om Liu, nggak usah basa-basi. Saya mau cari barang di sini. Di lumpurmu ini, ada nggak lambung kapal bekas yang bisa ngapung? Mending yang ada mesin diesel. Entah baik buruk, Pak Chen. Kau bercanda. Kapal Cheng Fengmu, tapi di kota kita, salah satu kapal paling top. Kau cari kapal di rongsokanku. Barang di sini cuma bisa jadi kayu bakar. Bilang aja ada atau tidak. Harga bisa kita nego. Ada sih 1-2 tahun lalu, sebuah kapal tanpa izin dari kabupaten tetangga kandas ditarik ke sini untuk dibongkar. Pemilik kapal dibawa karena melanggar. Barang bagus di kapal udah dibongkar semua. Tinggal dasar kapal rusak dan mesin diesel bocor. Tak ada yang mau membusuk di situ. Ayo, lihat. Hai G. Ini namanya kapal. Ini cuma ember kayu bocor. Benda ini, apalagi ke neraka. Bahkan keluar pelabuhan. Ombak datang. Kita berdua jadi makanan hiu. Zongge, kamu salah lihat. Ini bukan kapal kayu biasa. Ini kayu kundu langka 100 tahun. Kayu ini makin lama di air, makin keras. Ketahanan terhadap ombak lebih kuat dari kapal besi kecil. Sekarang masalahnya, mesin diesel berkarat ini. Kamu yang sudah tua, bisa hidupkan lagi. Hai G, kamu meremehkanku. Mesin ini meski jadi gumpalan besi, tapi intinya masih utuh. Beri aku sehari semalam, asal kamu bantu bersihkan lumpur di dalam. Aku, Zong, meski jariku aus, tetap bikin dia ngebul lagi. Paman Liu, kapal rusak ini aku ambil. Berapa? Ini, meski tumpukan kayu jelek, tapi setidaknya ada besi tua sebesar itu. Pasti 100, kan? 100. Kamu merampok 60. Siapa yang mengais sampah? Ternyata guruku. Kalian mau apa? Melihat lelucon? Paman Zong, kata-katamu itu, Da Qiang setidaknya pernah panggil dia guru. Kami dengar Chen Hai tak bisa sewa kapal di dermaga. Cemas seperti anjing kehilangan rumah. Da Qiang baik hati, takut kalian mati kelaparan. Khusus bawa aku lihat kalian. Apa? Kalian mau hidup dari memulung, tak mau beli kapal rusak. 我的天啊！你们不会是想买这艘破木盆出海吧？大强，这哪是船啊？这简直就是个水上棺材嘛！ Guru, kamu makin tua makin mundur. Barang rongsokan ini, dorong ke air langsung hancur. Bukankah kau membual? Kemampuan cari ikanmu terbaik sedunia. Kau kendarai peti mati ini. Mau ke laut minta ikan ke Raja Naga. Zhou Da Qiang, aku beli kapal apa? Pergi kemana cari ikan? Bukan urusanmu. Kau tidak diterima di sini. Guru, kau tidak tahu diri. Hari ini aku datang, tapi untuk tunjukkan jalan. Kakek Liu, perahu reyot ini, aku beli 2 kali lipat harganya. Sekarang tarik keluar untukku. Potong jadi kayu bakar. Da Qiang, kamu yang tentukan. Perahu reyot ini jadi milikmu. Zhou Da Qiang, kau berani. Bang Zong, jangan gegabah. Chen Hai, aku bilang padamu, di kota kecil kita ini, selama aku Zhou Da Qiang tidak setuju, kamu bahkan gak bakal dapat selembar papan busuk yang ngapung. Kalau kamu benar-benar punya nyali, sekarang juga berlutut di depanku. Di depan semua, akui kesalahanmu. Akui aturan kunomu itu sampah. Mungkin kalau moodku lagi baik, aku masih bisa kasih kau makan. Zhou Da Qiang, kau pikir kau sudah pasti menang. Kau cuma beli tumpukan barang berharga yang bahkan kau tak pahami. Kau mau memotongnya? Baiklah, silakan potong. Da Qiang,
Jangan kena jebakannya. Dia cuma menggertak. Itu jelas hanya tumpukan kayu busuk berulat dan bau. Kalau orang kota tahu, pasti ketawain kita mati. Dasar lubah tua sialan. Mau tipu uangku, kakek. Jual barang rongsokan ini pada mereka. Aku mau lihat bagaimana mereka naik peti mati air ini dan menjemput ajal. Chen Hai, kalau kalian pergi ke laut dengan perahu reyok itu dan tenggelam, gua gak mau urus mayat kalian. Tenang, nanti saat aku pulang dengan hasil melimpah, akan kumasukkan duri ikan ke mulutmu. Dasar pengkhianat tak tahu balas budi. Baik, punya nyali. Aku mau lihat, apa nyawamu lebih keras dari mulutmu. Kita pergi. Bang Hai, kamu tadi bikin aku kaget banget. Aku takut si brengsek itu hancurin perahunya. Paman Liu, kapal reyok ini jadi milikku. Pinjam tempat ini 2 hari. Sediakan air tawar untuk bersihkan kabin. Kat Zong, peti mati ini kuserahkan padamu untuk beberapa hari. Kita sehidup semati. Tergantung mobil reyok ini masih bisa jalan. Tenang. Zhou Daqiang bilang ini peti mati. Aku, Lao Zong, bersikeras mengubahnya jadi kapal perang yang bisa merebut dari tangan Yan Wang Ye. Hai Ye, gas baru bikin tutup berubah. Tak bisa menahan gas. Wanita pintar tak bisa meniup tanpa beras. Tak ada pedang ganti. Mesin ini meski dirakit, tetap mati. Tak ada cara. Ada. Gue dulu di arena kota punya kelas 8. Tak ada tenaga. Gue bikin sendiri bilah mesin. Hai哥，成了，赚了。 Lao Zong, mesin hidup. Gue bilang, Yan Wang Ye pun tak bisa ambil mesin ini. Bang Zong, perjalanan ini kita cuma bawa air tawar. Asal bisa rebut ikan emas. Meski minum air laut 3 hari, sepadan. Selagi tak ada yang lihat, kita cepat pergi. Kalau Zhou Daqiang tahu kapal beneran jadi, pasti dia ganggu lagi. Lao Liu tahu, makasih. Tunggu kita balik, traktir kamu minum. Baik. Ini Master Chen Hai, gimana? Beneran bawa kapal longsok bunuh diri? Paman Zong, keahlianmu masih ada. Beneran bikin sampah ini berasap. Lihat, alat pendeteksi ikan impor terbaru. Bisa mendeteksi puluhan meter ke bawah. Dengan alat ini, tak perlu kayak dulu. Seperti udang, nempel di kapal lihat arus. Hari ini, Zhou Daqiang bakal tunjukin ke seluruh kota. Apa itu menangkap ikan secara ilmiah. Aku pasang jaring besar di zona tenggara dalam. 1 tarikan jaring, panen besar. Kalau kalian berdua, main-main aja di Jinhai. Jangan sampai ombak besar datang. Tulang pun tak ketemu. Puff, orang kecil sombong. Punya alat bagus. Dia tahu pasang jaring di mana. Zona tenggara dalam penuh ubur-ubur tak berguna. Dan ikan sarden. Dia tahu apa-apaan. Bang Zong, kita tak pergi ke zona tenggara dalam. Kita pergi timur laut. Timur laut. Bang Hai, kamu yakin? Itu, ujung arah itu adalah, betul, yaitu tempat Yan Wang. Bang Hai, panggilkan aku adik murid. Meski kau jago baca pasang surut, bisakah tembus intrik gelap di alam maut? Tempat itu, bukan cuma berisi ikan, sungguh masuk hidup keluar mati. Zong Ye, kau percaya aku, kalau aku bilang, Dewa Laut yang tunjukkan jalan, kau percaya? Percaya. Nyawaku ini kau yang kasih. Aku seorang diri, paling parah mati di laut bersamamu. Mandu, timur laut. Hai Ye. Ini angin Yin Feng. Sampai tepi Yan Wang Suo. Cek dasar palka bocor. Throttle penuh. Jangan hilang tenaga. Hai Ye. Dasar palka banjir. Kun Bumu bertahan. Tapi lumpur sumbat kita, terbuka air laut, bocor, taruh nyawa. Hai Ge, dasar palka banjir, Kun Bumu bertahan. Tapi lumpur sumbat kita, terbuka air laut, taruh baju, taruh nyawa. Jangan biarkan air lewati Jizi. Lihat bawah. Kanan penuh, Mandu, tekan kencang, jangan lepas. Gak kuat, Hai Ge. Celah terlalu aneh. Tuopan ini kerasukan, seperti rebutan di bawah air. Papan ini gak kuat.
Meski rangka keras, lumpur di sambungan, tetap kena air laut. Jangan mundur, mundur, kena ombak. Ikuti perintah saya. Ombak kiri depan lewat, segera luruskan. Throttle full, gas penuh, terjang. Ya ampun, berkat kerjasama kita, kalau orang lain nyaris meleset, kapal pasti patah. Hai G, seperti di lukisan tinta, di Yanwangsuo, mana jalan benar? Jalan di dalam angin, seperti biasa, ikuti angin sejuk. Angin kiri bersiul, ada arus bawah, belok kanan 5 derajat, abaikan ombak, terjang ombak. Da Qiang G, Anda merokok, Anda memang punya selera, Bang Da Qiang. Dulu kita ikut Chen Hai, bos tua itu, musim dingin, harus digeladak lihat arus. Sekarang enak, omong kosong, lihat. Alat deteksi ikan canggih impor Jepang. Ini sains, ini teknologi tinggi. Chen Hai, si tua itu, setiap hari ngomong soal sembah dewa laut dan bintang. Dia kira dia Suge Liang. Sekarang sudah 1987. Beli mesin impor mahal. Ada apa di bawah air? Bahkan goblok pun lihat jelas. Bang Da Qiang bener. Cara Chen Hai udah kuno. Dengar dia hari ini naik perahu kayu rusak tanpa atap. Barang rongsokan itu mungkin udah tenggelam di dasar laut, kan? Mending mati, biar nggak ganggu mataku di kota. Sampaikan pesanku, bilang ke yang lain siapin jaring. Pakai koneksi paman Qian Hongyan. Umpan impor kualitas tinggi. Titik merah di bawah padat sekali. Pasti kawanan ikan raksasa. Oke, Bang Da Qiang. Hari ini kita pasti panen besar. Bikin para tua di kota tutup mulut. Turunkan jaring. Hari ini aku jadi orang terkaya di kota. Bang Hai, ada yang gak beres. Perahu kita kehilangan kendali total. Ada apa? Tali tarik putus. Bukan tali tarik. Air di bawah. Bang Hai, habislah. Kita tersedot pusaran. Mundur. Cepat. Gas penuh ke belakang. Udah ditarik. Nggak guna. Mesin terlalu kecil tenaganya. Nggak bisa lepas dari hisapan ini. Bang Hai, lihat depan. Tidak. Bang Hai, nggak ada harapan. Tahu nggak, benda seperti ini masih perlu pakai pusaka. Harga diriku belum pulih. Apa aku Chen Hai? Hari ini benar-benar mati di sini. Pejamkan mata, Bang. Bang Hai. Bang Hai, itu, apa itu? Kenapa ada lampu di bawah air? Kita ketemu hantu, atau nemu Raja Naga Laut? Liguan itu apa? Bang Zong, lihat cahaya itu. Dia memandu kita. Gas. Jangan bengong, gas penuh. Meski mesin hancur, tetap harus lewati. Gila, kamu gila. Hidup. Bang Hai, kita selamat. Belum selesai. Ikuti cahaya. Kanan penuh. Hindari pusaran itu. Belok kiri 15 derajat. Ada tombol di bawah air depan. Mata badai Lianwang. Bang Hai, kamu hebat. Kamu benar-benar dewa laut. Kita berhasil masuk. Tak ada waktu, tak sempat. Bang Zong, siap tebar jaring. Air di sini terlalu dalam. Tak ada ombak sama sekali. Jaring usang kita benar dapat ikan kuning besar. Paus itu bilang, di bawah ini adalah arus kenangan ikan kuning premium. Begitu mereka cium aroma herbal ini, pasti naik ke atas. Bang Da Qiang, jaring terlalu berat. Setidaknya ribuan jin. Kita jadi kaya. Sudah kubilang dari awal, teknologi itu kunci. Bang Chen Hai si tua, dia nggak tahu menangkap ikan. Ayo cepat, lihat ikan kita di papan. Berapa batang emas kita dapat? Oke. Ubur-ubur, semua ubur-ubur. Mana ikannya? Angkat. Tadi jelas titik merah besar. Kemana perginya ikan? Bang Da Qiang, ini bukan salah mesin. Mesin Jepang itu hanya deteksi benda di air. Nggak bisa bedakan ikan atau ubur-ubur.
Lagi pula musim kita sekarang, di pertemuan arus tenggara, memang sudah daerah ubur-ubur beracun. Itu karena Guru Chen, dia paham angin dan arus. Dia tahu musim ini, di mana ubur-ubur beracun. Meski tutup mata, bisa hindari membaca angin arus. Omong kosong, buang barang rongsokan ke laut. Bersihkan dek, pindah tempat. Hari ini aku habis ribuan bensin dan umpan. Kalau pulang tangan kosong, para busi tua di kota bakal ngakak. Bang Hai, apakah ramuan warisanmu tak menyebar di dasar laut? Atau mungkin kita salah tempat? Tidak mungkin. Jin Yu adalah makhluk gaib laut. Dia takkan menipuku. Hai Ge, lihat di bawah air. Air di gua. Ya Tuhan. Monster apa di bawah? Zong, jangan lihat. Cepat turunkan jaring. Siap. Tuhan kasih rezeki. Tarik jaring. Berat. Hai, jaringnya tenggelam. Kincir kaki nggak kuat. Kita berdua nggak kuat tarik. Tetap harus tarik. Ini rezeki kita. 1, 2, tarik. Apa ini? Laba-laba laut. Siluman ya. Jangan lepas. Itu kepiting raja laut dalam. Cuma di Jihai ada. Pasti arus dingin dasar laut. Ikan kuning juga ikut naik. Zong, jaring ini mahal banget. Kita kaya. Hai, kita kaya. Awas, kapal terlalu rusak. Nggak kuat nahan jaring berat. Zong, cepat tutup bocor pakai baju robek. Potong ikannya, makan hiu putih besar. Binatang laut sialan, mereka gigit. Ini uang nyawaku. Aneh banget. Kenapa mereka lari? Terima kasih, Dewa Laut. Ayo, jangan diam. Air cepat masuk palka. Cepat tarik jaring ke atas. Pergi tutup kebocoran. Hai, berapa harga barang ini? Sebelum hari ini, kapal Zoudak yang termahal di kota. Hanya 20.000. Aku jamin, muatan kita ini bisa beli 3 kapalnya. Puas, pulang. Biarkan mereka yang sombong lihat. Ada apa? Apa yang dia mau? Pasti mau sesuatu. Kapal kita syarat sekali. Dia pasti tahu kita ada barang. Mau cari ribut. Hai, dia nggak berani kan? Ini siang hari. Dia anjing gila. Kita lihat saja. Sifu, seharian ini, kelihatannya di kapal jelek ini mendapat banyak barang bagus. Ya, bukan urusan lo. Anjing baik tidak menghalangi. Minggir. Paman Zong, jangan marah besar gitu. Saya dapat laporan. Kata mereka di kapal rusak kalian ini mencuri suku cadang alat pencari ikan impor dari kapal Chengfeng saya. Saya curiga sisa barang kalian. Kapal jelek ini juga didapat secara ilegal. Omong kosong. Kapal kita nggak ada radar. Ngapain buang onderdil jelek? Apakah kau mencuri? Ku periksa. Pasti tahu. Kawan-kawan, siap sita. Buka palka mereka. Kalau ketemu barang curian, kapal dan muatan disita. Zhou Daqiang, kuajari satu hal lagi. Apa? Di laut. Jangan pakai perahu kecilmu melawan nelayan tua Dongyang Liu soal umur panjang. Dia mau lari, tabrak hingga berhenti. Hai Ge, ngapain lihat ke kanan? Itu karang bebek, dangkal berlumpur dengan karang tersembunyi. Sekarang lagi surut, kita masuk pasti kandas. Aku tahu itu karang bebek, pegangan kencang, setir kiri penuh, gas masuk. Guru, kau sudah pikun, lari ke dangkal, mau terjebak sendiri, kepung dia dari kanan. Bodoh. Ada apa, Mas Daqiang? Kita kandas.
Di bawah penuh batu, baling-baling rusak. Zhou Daqiang, sonar impormu. Sepertinya tak mengajari kau apa itu surut. Detik ini, anggap hadiah gratis dari guru. Chen Hai, jangan sombong dulu. Tunggu saja. Zhong Ye, jangan hiraukan anjing gila itu. Kita tak kembali ke kota. Ganti rute, ke dermaga liar Lin Zhen. Hai Ge, hebat juga kau. Kapal ini kali ini akan jadi ikan kering di karang. Tapi, kenapa ke dermaga liar? Tempat itu nggak punya penampungan resmi. Dermaga kota, pasti diawasi Zhou Daqiang dan orang Qian. Kita bawa pulang muatan berharga ini. Mereka akan pakai cara licik untuk mempersulit. Meski dermaga liar terpencil, tapi sering ada bos swasta besar turun. Beli barang mewah. Dengan barang ini, kita punya modal untuk bertindak. Jangan biarkan Zhou Daqiang dan mereka menyentuh ikan ini lagi. Kak Hai, kita benar-benar bangkit. Uang sebanyak ini. Gue seumur hidup belum lihat uang sebanyak ini. Aku tahu, perang ini baru mulai. Daqiang, kok kamu jadi kayak hantu? Sudahlah. Chen Hai si rubah tua. Dia bukan cuma tidak mati, juga mengambil satu kapal muatan entah apa. Dia sengaja membawaku ke karang tersembunyi, menghancurkan kapalku. Daqiang, kamu masih terlalu baik. Bicara aturan sama dia, percuma. Chen Hai jagoan. Terus kenapa? Dapat barang. Lalu, selama ikan ini tidak laku, ya cuma setumpuk tai busuk. Sayang, maksudmu? Aku ke rumah ortu cari paman, lalu hubungi Li San Ye. Aku akan gunakan semua hubungan kita ke seluruh kota, ke semua pengepul dan pembeli resmi. Beri perintah mutlak. Mulai hari ini, siapa yang berani terima satu ikan dari Chen Hai, bahkan seekor udang, berarti melawan keluarga Qian. Berarti hancurkan tempat Li San Ye. Aku akan buat Chen Hai di daerah kita ini benar-benar mati langkah. Lao Li, kenapa sembunyi? Lihat barang langka apa yang aku bawa pulang hari ini. Hai Ge, ini tidak beres. Zhong Ye, jangan teriak. Lihat mereka seperti tikus lihat kucing. Rencana Qian Hongyan sudah berjalan. Chen Sifuku, ampunilah aku. Qian Hongyan sudah bicara. Orang Li San Ye tiap hari jaga di dermaga. Hari ini siapa berani terima satu ikan dari Chen Hai, besok tokonya akan dihancurkan. Keluarga tidak akan bisa bertahan di kota. Kami semua pedagang kecil. Mana berani lawan keluarga kepala desa dan Li San Ye? Bajingan. Zhou Daqiang dan Qian Hongyan mau hancurkan mata pencaharian kita. Hai Ge, cuaca dingin begini. Ikan-ikan ini tidak bisa hidup lama di luar laut. Kalau semua mati di Palka, ya cuma bisa dijual murah sebagai ikan mati. Biaya bahan bakar trip ini pasti rugi semua. Memblokir aku di kota. Sungguh kira mereka bisa berbuat semena-mena. Zhong Ye, pergi pinjam 2 truk modifikasi dari Lao Liutu di sirkuit. Bawa lagi aki besar dan pompa dari gubuk ke mobil. Kakak Hai, mau ngapain? Keluarga Qian dan Tuan Lisan itu raja di kota. Tapi di kota besar, mereka nggak ada apa-apanya. Kita sendiri bawa ikan hidup ke kota. Aku nggak percaya. Pasti ada tempat bicara dan jualan. Oke. Gue temenin lo berjuang. Kakak Hai, kota itu besar. Kita nggak kenal siapa-siapa. Langsung jual di mana? Pasar kecil tak sanggup terima barang semahal ini. Jangan ke pasar. Jual ke tempat paling besar dan mewah. Ayo ke Ping Hai Ge. Ping Hai Ge itu restoran nomor 1 di kota. Makan di sana habis gaji setengah tahun. Koki di sana sangat pemilih. Kita orang kampung baju usang. Apa mereka mau terima kita? Barang bagus adalah kunci. Hai Ge segera sampai. Ikan masih segar, tapi suhu air turun. Harus cepat. Ada apa dengan pemasok? Manajer Liu, kalau kau tak bisa siapkan kerapu hidup dan kerapu macan di kamar VIP Tian, jamuan investasi asing, kau sujud jelaskan. Direktur, ini benar bukan salahku. Pemasok yang deal, truknya tabrakan. 3 kotak kerapu hidup mati semua. Aku sudah suruh cek semua pasar seafood. Tidak ada barang hidup ukuran ini. Aku tak peduli caramu. Dalam setengah jam harus lihat kerapu hidup, atau reputasi Ping Hai Ge hancur.
Pengemis mana? Kurang ajar, buta kau. Berani kau masuk sini. Nelayan bau, cepat keluar. Bau busuk dan amis. Tamu jadi kabur. Kalau tidak pergi, patahkan kakimu. Lemparkan keluar. Celaka, kau pengemis bau. Berani main tangan di Ping Haige. Berhenti. Semua diam. Direktur Su, apa yang ribut? Lobi ini pasar. Jamuan asing di kamar VIP Tian akan segera dimulai. Pemasok masih mangkir. Kalian tidak pikir cara selesaikan. Masih sempat berkelahi di lobi. Direktur Su, bukan begitu. Nelayan bau ini memaksa masuk. Bau amis. Bos Su, dapurmu kacau. Apa karena kurang beberapa kerapu hidup? Bagaimana kau tahu? Siapa kau? Siapa aku tak penting. Yang penting, aku bawa barang di mobil. 20 lebih, masing-masing di atas 20 jin. Semua hidup, kerapu raksasa liar laut dalam. Saudara Su, transaksi ini gak bisa ditawar. Astaga, kerapu macan, dan kerapu hijau. Pak Su, yang hidup semuanya segar. Ukuran begini cuma satu di kota ini. Menu kotak premium terselamatkan. Sobat muda ini. Beri harga. Ikan-ikan ini, saya Ping Haige ambil semua. 200 per kati. Kurang 1 sen pun tak jual. 200. Kamu merampok. Diam. Su 老板，千万别上当，千万别买这老东西的鱼。 Zhou Daqiang, hidung anjingmu cukup tajam. Rupanya tipu daya lawyatan belum buatmu ingat. Begitu cepat kau ikuti ke kota. Tuan Su, mungkin Anda tak tahu, Chen Hai ini di kota ikan sudah di blacklist total, orang mati. Orang tua ini tak patuh aturan. Ikan-ikannya tak jelas asalnya. Itu benar-benar curian, barang kotor. Benar, Direktur Su, Ping Haige Anda adalah tempat paling mewah di kota. Jika pakai barang curian dari pengemis ini, kalau sampai sakit karena makan, atau disegel patroli keamanan, di mana muka bos besar Anda ditaruh? Siapa yang terima ikannya, itu berarti melawan keluarga kepala desa, dan melawan Tuan Lisan di kota. Direktur Su, Tuan Lisan berpengaruh di jalanan. Kita tak boleh menyinggung dia hanya untuk beberapa ikan. Zhou Daqiang, Qin Hongyan, kalian berdua serigala tak tahu diri. Tuan Su, cukup satu kata dari Anda. Saya segera suruh orang saya hancurkan mobil ini bersama orang dan ikan. Hancurkan dan buang semuanya. Besok, kapal Chengfeng milik saya Zhou Daqiang akan kirim sendiri seafood terbaik ke Ping Haige. Gratis, tak minta uang. Asal hari ini Anda usir dua pengemis busuk ini. Di kota Jiangzheng, jangan bilang Lisan. Bahkan jika pamannya datang, harus dengan hormat panggil saya Direktur Su. Dua orang yang entah dari lumpur mana, merangkak keluar, anjing, berani menggunakan lisan untuk menekan saya. Direktur Su, keduanya ini, kalian berdua, bagaimana tangani? Buang keluar. Tuan Su, kamu gila. Demi seorang nelayan busuk, kau lawan pembeli dan Tuan Lisan. Kamu tak mau berbisnis lagi. Lepaskan aku. 镇长，我衣服是新买的。陈海，你这个老东西，你给我等着！ Chen Hai, kan, 20.000 sekilo. Saya ambil semua 20 lebih kerapu hidupmu. Tapi, saya punya satu syarat, Pak Su. Silakan, saya yang putuskan untuk ikan ini. Saya naikkan jadi 20.000 sekilo untukmu. Tapi kamu harus tanda tangan dengan Ping Haige 1. Perjanjian pasokan eksklusif. Kedepannya, hasil tangkapan laut dalam terbaikmu. Hanya untuk Yijia. Kalau kamu setuju, saya bayar uang muka 50.000 sekarang. Haige. Ini, angka ini susah dihitung. Tanda tangan enggak? Tanda, kenapa enggak? Bos Su, cepat, mulai sekarang, yang terbaik dari Yan Wangsuo. Asal aku Chen Hai bisa angkat, semua jadi punya Ping Haige-mu. Mantap. Haige, kali ini kita upgrade besar. Betul, bukan cuma ganti, tapi ganti yang terbaik. Angkat semua ini ke truk. Kali ini, kita ke tempat terdalam Yan Wangsuo. 1, 2, mulai.
Haige, tarik ke dasar. Tarikannya amat berat. Pasti ada harta besar di bawah. Tarik. Keluarkan aroma ramuan. Harta di bawah tak sabar. Astaga. Ini monster apa? Lobster biru laut dalam premium. Zongge, dari 2 juta lobster, mungkin cuma 1. Pangeran Eropa dan orang super kaya, mimpi makan fosil laut. Harga 1 ekor, sama dengan kita dulu, sekapal ikan, kaya raya. Haige, kita beneran kaya besar kali ini. Semua lobster biru ini, saya beli semua. Zongge, ini punyamu, total 10.000. Pegang dulu uang ini, beresin semuanya. Ambil gaji dari Zhou Daqiang, beserta bunganya. Haige, yang paling benar dalam hidupku. Waktu itu nggak tenggelam di laut, bisa ketemu kamu. Apa Raja Laut sendiri yang antar? Chen Hai, ini penangkapan ilegal. Itu melanggar hukum. Guru, jangan bilang gitu. Kita kan situasi aneh. Aku paling perasa. Lihat kamu, udah tua banget. Maksa lakukan kejahatan mewah. Tapi, asal kamu mau kerjasama, aku dan Hong Yan masih mau kasih kamu jalan hidup. Chen Hai, saluran jelekmu udah kami tahu. Kamu udah nyantol, bos Su di Ping Haige, kan? Kamu hoki banget. Tapi bisnis ini, kamu sendiri gak sanggup, juga gak berhasil. Gini aja, asal kau kasih saluran penjualan di Ping Haige, dan teknik menangkap ikan. Gabung semua ke perusahaan perikanan Cheng Feng milik Daqiang. Pakai nama kita. Masalah ilegal ini, aku suruh pamanku turun tangan. Sekejap mata beresin. Guru, ini namanya pinjam cangkang. Asal kau gabung, urusan menangkap ikan selanjutnya tetap kau dan Lao Zong yang urus. Aku di belakang kasih perlindungan resmi. Soal untungnya, kita pakai aturan lama. Atas nama saham manajemen perusahaan, saham 50%. Jadi uang kedepannya, kita bagi 5-5. Gimana? Aku muridmu sudah cukup baik, kan? Persetan kau. Pernah lihat orang tak tahu malu? Belum pernah lihat kalian berdua setidak tahu malu ini. Kalian hitung-hitungannya bagus ya. Mau ngeluarin senjata, keluarin senjata. Aku Chen Hai, warga taat hukum. Mana mungkin aku lakukan hal bodoh itu. Zhou Daqiang, Qian Hongye, kalian pikir aku beberapa hari di kota, selain jual ikan, nggak ngapa-ngapain? Ini, apa ini? Liu Kecang, lihat baik-baik sebelum tangkap orang. Yang paling atas izin khusus Dinas Perikanan Kota Jiangzheng, izin penangkapan laut dalam. Yang bawah itu dari Biro Perindustrian dan Perdagangan Kota, izin usaha individu. Soal penggelapan pajak yang kalian khawatirkan, buka mata kalian lihat jelas. Ini buku catatan dari Direktur Su di Ping Haige untukku. Bukti pajak penuh untuk kiriman ini. Pajak 3.000 penuh. Aku sudah setor semuanya ke kas negara. Buku catatan kantor pajak Jiangzheng kalian. Pasti nggak palsu, kan? Kau pengemis yang diblokir seluruh kota. Mana mungkin dalam beberapa hari dapat izin khusus dari kantor pusat. Diam. Bu Qian, buku kas dan nomor ini, saya lihat langsung asli. Masalah ini sudah didaftar kantor pusat. Bagaimana cara kami di lapangan mengaturnya? Kalian ini pakai kami sebagai alat, kan? Ini, Pak Chen, salah paham. Ini cuma salah paham. Karena prosedur Anda lengkap, bayar pajak dengan benar. Kami pamit. Komandan Zhang, mundur. Daqiang, bukannya kamu mau kasih perlindungan resmi. Bukannya kamu mau paksa masuk saham dan bagi 50-50. Gimana? Gurumu tak perlu kau lindungi. Tingkat lisensi di tangan ini, daripada perusahaan ikan daun kacanganmu di kota, masih setingkat lebih tinggi. Masih mau ambil untungku. Zhou Daqiang, Qian Hongyan, wajah tolol kalian, sungguh jelek bikin mual. Ingat, aku Chen Hai dulu bisa mulai dari nol. Bangun rumah bata biru, hari ini bisa sendiri tempuh jalan berdarah.
Sampaikan pada Li Sanye, laut ini bukan dia yang kuasai. Enyah. 陈海，你别得意的太早，你有执照又怎么样？ Perahu kayu busukmu yang siap tenggelam. Aku sekali ke laut dalam, tenggelam di laut. Lihat saja nanti. Bos Chen, kapal ini asli dibuat untuk tim penangkap ikan negara. Tidak hanya tahan gelombang, Palka juga dilengkapi mesin jaring tercanggih dan pendingin 3 ton. Demi Pak Su. 80.000, bayar dulu, bawa pergi. 80.000, tidak kurang. Di sini, Bang Hai, aku Lao Zong, nelayan seumur hidup, tak berani mimpi suatu hari bisa berdiri di kapal besi sebesar ini. Bang Zong, kapal ini mulai sekarang bernama Po Lang Hao. Besok, kita bawa pulang ke kota nelayan. Biarkan semua lihat. Tidak mungkin. Ini benar-benar tak mungkin. Dari mana dia punya uang beli kapal besi? Zhou Daqiang, dasar anjing tak tahu diri. 2 bulan ini, kau potong bonus kami, paksa kami pasang jaring racun, dan tiap hari biarkan Qian Hongyan si tua itu memaki kami. Kami muak. Bang Hai beli kapal besi besar. Ini kapten yang enak diikuti. Betul, tak mau lagi ikut Bang Hai kerja di kapal besi. Dan Niu, kalian para binatang tak tahu balas budi. Aku yang bayar gaji kalian. Kalian berani khianatiku. Percaya nggak? Aku suruh lurah usir kalian semua dari sini. Selain pakai keluarga istri buat tekan orang, apalagi yang bisa kamu lakuin? Waktu gue di laut, kamu masih kencing di lumpur. Persetan, hai Gesu, Om Zong, kami buta. Ikut si brengsek 2 bulan. Cukup satu kata dari Anda. Mulai sekarang, saudara-saudara, hidup mati. Semua ikut kapal besi ini. Saudaraku, semua sudah melewati badai. Mulai hari ini, kapal Polang adalah rumah kalian. Gaji tetap dibayar penuh. Setiap melaut, dapat barang berkualitas. Aturan biasa, dapat bonus sesuai proporsi. Oke, kakak Hai sangat setia. Daqiang, ini, ada apa ini? Teng Hai, dengan hak apa dia beli kapal 陈海 besi? 他凭什么买得起铁船？ Dia tidak hanya membeli, tapi juga merekrut semua anak buah kita. Habislah, muka kita di kota. Hari ini semua hilang. Muka itu apa? Dia punya kapal besi besar. Terus kenapa? Kapal besi itu monster yang makan minyak dan minum es. Tanpa minyak, dia tidak bisa bergerak. Tanpa es, hasil laut tidak bisa dikirim. Ayo, telepon omku. Aku ingin semua depot minyak dan pabrik es di kota ini. Bahkan setetes air pun tidak berani dijual padanya. Chen Hai, aku ingin kapal besi besar ini mati total di pelabuhan dan jadi besi tua. Kakak Zong, suruh kapal minyak datang. Isi penuh 2000 liter diesel. Dan Yu, kamu pergi ke pabrik es Silao Zhao di kota. Bawa 5 ton es hancur ke sini. Kakak Hai, ada masalah. Kapal minyak di dermaga tidak peduli kita. Aku pergi ke pom bensin di kota. Kepala stasiun bilang, Li Sanye telah bicara tadi malam. Semua diesel di kota kecuali untuk pasok perusahaan Zhou Daqiang. Sisanya atas nama cadangan strategis. Dibeli paksa dan disegel. Kita sekarang tidak bisa dapat setetes minyak pun. Bukan hanya minyak, kata kakak Hai. Pabrik es Lao Zhao pintunya terkunci rapat. Di depan pintu berdiri beberapa anak buah Li Sanye. Mereka bilang mesin keluarga Lao Zhao rusak. 3 hari tidak bisa pasok 1 balok es pun. Gudang es di seluruh kota. Semua berhenti. Ini mesin yang dulu jadi sengketa antara faksi lama dan Yun Mimin. Tanpa bahan bakar, bahkan keluar pelabuhan tidak bisa. Tanpa es serut untuk pengawetan. Barang laut dalam yang dibawa pulang akan busuk di Palka sebelum sampai. Rencana yang sangat kejam. Kakak Hai, apa yang harus kita lakukan? Kapal besi besar ini setiap hari berhenti di pelabuhan. Depresiasi dan jatah kru, itu biaya besar. Kapal ini kalau nganggur sebulan, kita bangkrut.
Zhou Daqiang, gue hajar lu, binatang, kawan-kawan, ikut aku hancurin pabrik senjata Lao Zhao. Siapa berani hadang? Berhenti. Kau mau bacok siapa? Lisan Ye punya puluhan preman. Kau pergi mati, atau biar mereka punya alasan tangkap kau. Jadi kita biarin kapal jadi rongsokan. Ajak Zhou Daqiang jadi tumbal. Chen Hai, Kudengar kau dicekik lumpur. Turun ambil barang. Itu truk minyak 油罐车，还有 dan 制冰 truk 车。 es. 苏老板， Bossu, ini pertolongan di saat genting. Kau selamatkan nyawaku, Bos Chen. Sekarang kita mitra eksklusif. Kau pohon uangku di perikanan Jiangzheng. Masa aku biarkan kau dihajar preman macam Lisan, tercekik di pelabuhan. Buka, Jiabin, isi bahan bakar. Siap. 喂， Kalian dari mana? Tak tahu aturan Tuan Lisan di sini. Siapa suruh kalian isi kapal besi ini? Coba hancurkan satu. Lihat baik-baik. Ini izin khusus dari pabrik petrokimia negara dan pabrik es ketiga Jiangzheng. Ping Haige langsung sewa truk dari kota. Alokasi material antar wilayah. Lisan, kau pikir kau siapa berani ganggu truk kota? Kalau kau potong satu pipa sekarang, aku jamin besok polisi kota gerebek sarang Lisan. Bossu, budi besar tak terucap. Perjalanan ini, aku jamin bawa barang terbaik dari Yan Wangsu, lengkap. Jangan banyak bicara, tamu restoranku menunggu seafood laut dalammu. Isi penuh minyak dan es, berlayar ke laut dalam. Dan Niu, angkat jangkar, nyalakan mesin. Sampah, kalian semua sampah. Puluhan orang tak bisa jaga satu dermaga, sampai truk kota isi penuh bensin. Sekarang Chen Hai dengan kapal besinya semena-mena di laut. Kapal kayu kita Cheng Feng Hao kalau keluar, bahkan tak bisa mengejar asapnya. Daqiang, jangan rusak barang. Rusak barang bisa bunuh orang tua itu. Karena aturan kota tak bisa tekan dia. Kita main besar. Dia Chen Hai bukannya sudah punya koneksi ke restoran kota. Kita tarik modal provinsi. Lenggar kapalnya langsung di laut. Modal ibu kota provinsi. Paman besarku kemarin bocorin rencana. Di ibu kota ada perusahaan perikanan besar bernama Group Highway. Mereka ingin akuisisi pasar seafood premium kita. Mereka iri pada Ping Haige sejak lama. Daqiang, kalau takut kehilangan anak tak dapat serigala, kita jual 70% saham perusahaan Cheng Feng. Lepaskan ke grup Highway, dana dan tim tempur mereka. 70% istri. Jadi kita cuma boneka kerja buat orang lain. Lo tahu apa? Asal kita hancurkan kapal besi Chen Hai ini, runtuhkan Ping Haige-nya Su Yuzhen. Sisa 30% saham kita. Cukup buat kita berkuasa di Jiangzheng. Di tangan grup Highway, ada 45 kapal pancing baja 150 ton bersenjata lengkap. Kalau mereka masuk, polangnya Chen Hai jadi domba sembelihan di lautan. Sayang, kamu benar. Asal Chen Hai mati, 30% cukup buat kita seumur hidup. Ini baru laki-lakiku. Aku suruh paman hubungi grup Yihun. Dalam 3 hari, armada mereka sampai lepas pantai Jiangzheng. Tenggelam. Kali ini kau kabur kemana? Kata Haige. Tidak beres. Radar menunjukkan kapal tak dikenal mendekat cepat. 4 kapal lebih besar dari Polang Haoku. Permainan abu-abu gelap laut tenggelam. Haluan dilapisi plat tebal, bahkan dilas besi tabrak. Ini bukan kapal nelayan biasa. Ini armada serigala bersenjata di laut. Haige, itu armada perusahaan besar provinsi. Zhou Daqiang lawan kita, bahkan modal provinsi di bawah. Tenggelam. Pasukanmu besar ya, sampai cari ayah angkat. Diam. Pertama, Lao Cai, buang semua barang di kapal ke laut, lalu kembali ke Jin Hai makan pasir. Kedua, mereka main bumper boat di laut, kata Haige. Kiri depan dekat Cisui baru masuk. Mereka bukan menangkap ikan. Ini main kotor di laut lepas.
Kakak Sen, ayo gunakan modal yang ada. Lawan mereka. Berhenti. Kau pegang senapan ikan rusak. Lawan 4 monster baja. Tenggelam ya. Aku Kapten Wang Biao dari Armada Grup WW. Aku sarankan kau, jangan melawan sia-sia. Di laut lepas. Tabrakan kapal itu biasa. Asal kau tenggelam di sini hari ini, tidak ada yang kuburkanmu. Serahkan saluran pemasok dan perjanjian Su Yuzhen. Aku janji biarkan kau hidup. Kapten Wang Biao, buang waktu. Tabrak dia, tabrak keras. Kapal rongsoknya cuma puluhan ton kosong. Mana tahan kapal utama berat Haiji. Hari ini harus tenggelamkan dia. Orang dan kapal dikubur di dasar laut. Zhou Daqiang, jadi anjing modal provinsi. Kau bahkan kelompok. Keras kepala. Kepung dari 2 sisi. Kapal utama kecepatan penuh. Dorong dia ke tumpukan batu di depan. Kak Hai, mereka mengepung kita. Jarak kurang dari 50 meter. Bagaimana? Ada harapan. Daniu, kiri penuh, kecepatan penuh. Kak Hai, kiri jalan buntu. Di sana semua rongsokan, jangan omong kosong. Lakukan seperti kataku. Komandan Wang, dia mau kabur. Jangan biarkan dia kabur. Kabur? Kemana dia bisa kabur? Lihat haluannya. Dia mau sembunyi di area penyelam depan itu. Tianzhen, semua, kejar full speed. Hari ini kejar sampai ujung dunia. Harus tabrak sampai hancur. Apa-apaan tempat ini? Di bawah pintu, salju dan besi raja. Prajurit berurai air mata, darah keringat. 10 tahun terakhir, semua kapal nelayan pesisir saat kena topan kuat atau arus laut berubah mendadak karena arus pusaran khusus, fitting logam dan jaring nilon bekas. Setelah itu semua terperangkap di sini. Di bawah ini jebakan berbahaya tak terlihat. Kalau kita masuk, pasti kita ikut terbelit. Daniu, turunkan putaran mesin ke minimum. Matikan 2 baling-baling bantu. Hanya biarkan propulsi utama. Putar pelan. Dengar baik-baik, di bawah area jaring bekas ini, ada saluran arus bawah sempit yang aman. 是那些废网被冲刷出来的空隙，找出那条唯一的活路，咱们能安全通过。 Tapi para bos dari kota provinsi di belakang, dan si mata-mata yang ngintip instrumen, belum tentu. Daqiang, tunggu apa lagi? Kapal Chenghai jelas melambat, pasti kehabisan, atau mesin rusak. Paman telepon saya kemarin, asal hari ini kita hancurkan kapal besi ini. Dermaga kota mulai sekarang, akan jadi milik kita selamanya. Jangan rusak. Kapten Wang, orang tua ini nggak kuat. Pasti ada karang tersembunyi di depan. Nggak berani ngebut. Abaikan formasi. Kapal utama, gas penuh. Terjun langsung ke area air kuning. Aku hari ini di depan Chenghai. Kapal besi besarnya, potong jadi 2. Serbu, kecepatan penuh, terjun. Paman Haige, arus teluk di kanan. Semakin deras. Air jadi kehijauan. Di bawah gelap gulita maut. Arus menggulung semua jaring. Kelihatan seperti banyak tangan di bawah, meraih dasar kapal kita. Stabilkan kemudi, Lao Zong. Turunkan lagi kecepatan Su Yinxing. Ayo Dayung ikuti arus bawah ini. Haige, kawanan serigala di belakang kita tinggal 20 meter lagi. 2 kapal cadangan grup Highway sudah mendahului dari kiri dan kanan. Dari gayanya, akan memaksa kita berkumpul mati di lubang maut ini. Daniu, ambil alat komandan. Tekan saluran umum. Tambah api untuk anjing gila di belakang. Katakan Palka bawah kapal besi kita. Mesin bengkok hampir terbakar. Minta ampun. Paman Haige, sekarang mengalah. Mereka makin gencar. Saya justru mau mereka makin gencar. Dengarkan, teriak. Komandan Wang, Bang Daqiang, jangan tabrak. Kapal kita bocor, mesin mau meledak. Kita satu tim, minta belas kasihan. Kami serahkan sisa barang dan jalur. Jangan tabrak. Chenghai, kau juga kena batunya. Kapal 2, kapal 3. Si tua itu tak kuat. Kalian berdua gas penuh. Sejajar, serang, jepit di tengah. Gue mau lihat sendiri kapal besi barunya. Menjadi tumpukan besi tua. Awas, air depan aneh. Cepat rem. Tolong, kapal 2 mati. Lu Suanjiang tewas di sekop Hei Ganglan. Kau mulai bocor.
Cepat, air juga naik. Mesin rusak. Macet. Cepat tolong kami. Mantap. Keren sekali. Para tuan dari ibu kota. Kira punya cangkang besi. Bisa jadi raja laut. Sekarang mereka jadi kura-kura. Paman Haige, kau sakti. Memejam. 3 serigala. Kau lumpuhkan 2. Jangan senang dulu. Masih 1 terbesar. Dakiang. Kenapa begini? Kapal highway semua rusak. Kita lepas 70% saham. 2 kapal ini tenggelam lagi. Kita akan bangkrut besar. 大波也保不住咱们了。 Chen Hai, 陈海， gue bunuh 杀 kau. 了你！ Zhou Dakiang, kau ngapain? Kau gila, minggir. Haige, dia gila, mau bunuh diri bareng kita. Abis, sedekat ini, tabrak tengah dengan kencang. Kapal besi kita pasti terguling. Baik, 东西，去死吧！带着你那些破烂规矩一起下地狱吧！ mau aku mati, kau masih kurang. Daniu, tarik tuas mundur sampai bawah. Apa? Haige, pakai mundur mana sempat. Sialan. Tidak nabrak, jangan senang dulu. Dakiang, tabrakan. 快停船，前面没水了！刹车！ Rem, cepat. Tolong. 船底裂了，水灌进来了！ Kakak Dakiang, salah diterima di Zhongchuang. Pingsan. 快放救生艇！ Pantas. Biarkan para perusuh itu main kasar di laut lepas. Haige, kita perlu jemput mereka. Jemput mereka. Aku Chen Hai ini nelayan. Bukan Dewi Pelindung Amal. Nyalakan deteksi kehidupan. Lao Zong, Kepalka periksa gudang es. Pertempuran kita sudah selesai. Sekarang, saatnya ke bagian terdalam Lian Wangsu. Ambil barang koleksi kita yang berharga. Pulang dengan gemilang. Oke, Chen Hai. Chen Hai, Kau benar-benar pohon uangku. Bos Long, kenapa Anda datang sendiri? Ini karena Chen Hai terlalu licik. 龙老板，您别打大强了，这都是因为陈海太狡猾了。 Licik, aku sudah kasih kalian dana. Kasih kalian 3 kapal besi terbaik di Jiangzheng untuk mengepung sebongkah Poyu Fuguo. Kalian tak cuma bikin Chen Hai pulang penuh muatan, tapi juga bikin 3 kapalku seharga jutaan. Semuanya hancur. Muka grup highway kami jatuh gara-gara kalian berdua bodoh ini. Dengar baik-baik, Zhou Dakiang, kau tanda tangan jaminan di kontrak. Aku kasih waktu 3 hari terakhir. Dalam 3 hari, kalau kau tidak bisa selesaikan Chen Hai tuntas, rebut saluran lobster biru itu untuk tutup kerugian. Aku akan hancurin kau dan kemampuan operasi kantor ini. Masukkan seluruh keluargamu ke karung. Tenggelamkan di Yan Wangsu. Kasih makan ikan. Pak Su, nggak bisa terus begini. Grup highway kali ini mau main maut sama kita. Sejak kemarin, semua restoran seafood punya grup highway turun harga total. Dongsing Biao dah Huang Yu diskon setengah harga. Bahkan harga beli pun nggak peduli. Total gila, bakar duit untuk King Xiao. Ya, Pak Su, banyak pelanggan setia kita. Semua tertarik dengan hiruk pikuk mereka. Siang ini, pembatalan kamar VIP Tianxi naik 30%. Jika terus begini, rantai modal Pinghaige pasti habis terseret mereka. Bos Chen, coba lihat, sudah jam berapa ini? Kau masih bisa santai minum teh. Manajer Liu, jangan khawatir dong, lagi mancing di laut. Semakin besar ombak, semakin mantap tangan. Highway Group punya 3 kapal perang di laut, menggoyang fondasi mereka. Mereka sekarang melakukan ini di pasar. Pemotongan harga yang bunuh diri. Ini bukti mereka sudah di ujung tanduk. Mereka ingin perang kilat, menghancurkan kita dengan modal. Bos Chen benar. Bos Long Highway Group itu siapa sebenarnya? Saya lebih tahu dari kalian. Di belakangnya ada modal dari ibu kota provinsi. Modal besar. Tapi kali ini di Yan Wangsuo jatuh besar. Kantor pusat di ibu kota provinsi sudah sangat tidak puas. Dia sekarang perang harga. Hanya ingin selamatkan muka di depan kantor pusat. Tapi, Pak Su, kita harus tanggapi, kan? Bagaimana kalau kita ikut turun harga? Atau kita beli barang murah Jinghai kelas 2 untuk tekan biaya? Omong kosong.
Ping Haige bisa berdiri di Jiangzheng berkat prinsip teratas, liar, hidup, segar. Kalau hanya untuk perang harga dengan sampah, merusak merek sendiri, itu baru benar-benar jalan buntu. Turun harga, tidak pernah. Saya tidak hanya tidak turun sepeser pun, tapi juga akan naikkan positioning Ping Haige. Haige. Saya tahan tekanan internal, tapi di depan tamu VIP pemilih dari ibu kota provinsi, memenangkan pertempuran ini, saya perlu kartu truf paling kuat di tangan Anda, Bos Su. Karena punya keberanian ini, saya Chen Hai tidak akan mengecewakan. Kapal besar Polang Hao, ruang pendingin dan tangki oksigen sudah penuh. Kali ini, saya tidak hanya bawa pulang ribuan jin ikan kerapu kuning liar, tapi juga 20 ekor huokuasi hidup dari dasar laut. Lobster biru laut dalam kelas atas, yang dijual murah Highway Group, hanya barang kelas 2 hasil budidaya atau mati. Bos besar kaya dan berkuasa dari ibu kota provinsi. Apakah mereka kekurangan uang receh diskon itu? Yang mereka kurang adalah muka, harta langka sejati yang tak terlihat di pasaran. Mereka turunkan harga mereka. Kita jual barang langka kelas atas kita. Pertempuran ini, kita paksa mereka kehilangan modal sampai bersih. Aduh, Pak Su, di Highway Group, satu lobster cuma 80. Di sini satu lobster biru berani 1000. Ini merampok, kan? Bos Wang. Yang dijual Highway Group adalah lobster biasa di mana-mana. Itu barang biasa di laut tenang. Sementara di sini, Kapten Cheng Hai bertaruh nyawa. Naga biru liar murni tangkapan satu-satu dari laut dalam 100 meter alam Yama. Langka, 1 dari 2 juta. Di kota Jiangzheng, cuma satu meja ini malam ini. Kalau kamu rasa mahal, keluar belok kiri. Grup Highway Manajemen. Jangan. Pak Su, mana ada kurang duit. Gengsi ini yang dikejar. Keren banget. Ini baru makanan lezat sejati. Daging busuk dari grup Highway itu benar-benar pakan babi. Mulai sekarang, jamuan bisnis gue cuma di Ping Haige. Saya manfaatkan jalur pasokan eksklusif Ping Haige. 老板饶命啊！大强的股份都给你了，连我大伯的房产都抵押给你们了，这不怪我们啊，全是因为陈海那个老狐狸，他手里有平海阁的独家供应渠道。 Asal dia tidak mati, anggap saja bisnis. 抢不来那些大老板啊！等一下，陆老板，等一下，正当做生意， Mereka kalah sama Ping Haige. Tapi kalau di kapal Chen Hai ada yang mati, kalau ikannya jadi racun yang bunuh orang, Bos Long, aku juga punya cara. Bukan cuma bikin Chen Hai nggak bisa bangkit lagi, tapi sekalian bawa Ping Haige-nya Su Yumin, bener-bener masukin ke neraka. Bos Long, asal kita lakukan trik ini, aku jamin Chen Hai dan Su Yumin, semuanya akan meringkuk di penjara. Bilang, kalau berani omong kosong, aku potong lidahmu dulu. Besok lusa siang, Ping Haige ada jamuan terima kasih kelas atas yang penting banget. Aku dengar dari orang kota, Su Yuzhen untuk menang perang ini sepenuhnya. Investor bos terbesar di ibu kota provinsi. Bahkan beberapa pemimpin besar yang bertanggung jawab dalam promosi investasi. Semua diundang. Pakainya semua batch yang baru dibawa Chen Hai malam ini. Lobster biru laut dalam premium. Betul, Bos Long. Aku sudah selidiki diam-diam. Di dapur Ping Haige ada asisten bernama Xiao Li. Dia pecandu judi. Dia utang puluhan ribu di pabrik Lisanye dengan bunga tinggi. Asal Bos Long bilang hapus utangnya, terus kasih dia uang. Biar dia manfaatkan kekacauan dapur besok. Hidangan laut segar kelas atas yang dikirim Chen Hai. Semua diganti dengan ikan mati busuk dan udang busuk yang direndam obat. Sial, perempuan.
Kamu tahu ini bisa bikin orang mati. Kita juga ikut kena batunya. Nggak akan ada yang mati. Dosis obatnya, asal dikontrol baik. Paling parah radang usus akut, muntah dan diare, dikirim ke rumah sakit. Kita atur waktu pas. Asal para pejabat jatuh sambil pegang perut di meja. Da Qiang bawa wartawan yang sudah bos atur. Dan orang dari dinas kesehatan langsung masuk paksa. Laporkan Su Yuzhen pakai seafood busuk beracun untuk cari untung. Dan pemasoknya adalah Chen Hai. Nanti barang bukti kuat. Kapal Chen Hai akan disita. Dia ditangkap dan ditembak. Ping Haige juga langsung dicabut izinnya dan tutup total. Ya, pasar seafood di Jiangcheng jadi milikmu lagi. Hahaha. Cukup kejam dan licik. Gue suka lo, anjing gila yang gak kenal sanak saudara. Urusan ini aku yang atur. Kalau berhasil, masalah lama selesai. Kalau gagal, aku dan Da Qiang akan loncat. Ping Haige ini benar-benar menyeramkan. Barang top Yan Wangsu, ratusan kilo. Hari ini semua ada di sini. Zongge, tenang saja. Asal barang kita cukup bagus. Setelah hari ini, nama Ping Haige dan Popo Hao kita akan benar-benar terkenal di ibu kota. Highway Group tak bisa mengubah keadaan lagi. Para tamu terhormat, terima kasih sudah meluangkan waktu ke Ping Haige. Hidangan utama hari ini dibawakan oleh Kapten Chen Hai, kapten laut dalam terbaik dari Jiangcheng. Setelah mempertaruhkan nyawa, memancing dari laut Yanwang, ikan kuning besar liar premium dan lobster biru laut dalam. Ini anugerah paling berharga dari laut. Silakan nikmati. Direktur Su, ikan Anda. Cepat, tolong mobil saya. Ada apa ini? Bahan kami pasti paling segar. Tidak mungkin. Su Yuzhen, Anda dijebak. Ini bukan ikan kuning liar yang saya kirim. Ini ikan mati yang direndam obat. Jangan bergerak. Polisi dan dinas kesehatan bertindak bersama. Aduh, ini sungguh menyedihkan. Baik, para wartawan, kalian semua melihat sendiri, kan? Su Yuzhen, wanita beracun ini, demi uang haram, dia bekerja sama dengan seorang bernama Chen Hai, petani lumpur. Lama menggunakan ikan mati Jinghai yang direndam bahan kimia beracun. Sekali langsung jadi, berpura-pura sebagai makanan laut dalam super untuk menipu dan membunuh. Bukti kuat, segera tutup, tangkap. Tangkap Su Yuzhen dan Chen Hai, dua penipu pembunuh kejam itu. Bos Su, Chen Hai, sekarang ada tamu VIP keracunan makanan. Bukti kuat, silakan tutup restoran segera. Ikut kami ke kantor untuk bantu penyelidikan. Berani siapa bergerak? Ini fitnah. Semua catatan pembelian saya ada. Ikan saya pasti bukan ikan mati. Apakah ikan mati atau tidak? Bukan Anda, Bos Su, yang menentukan. Muntahan di lantai ini yang menentukan. Tunggu. Polisi. Kalau mau menghukum, setidaknya periksa dulu barang buktinya. Para pimpinan, para bos. Saya Chen Hai seumur hidup jadi nelayan. Hari ini saya akan ajari kalian cara membedakan makanan laut dalam asli dengan sampah dari selokan. Lihat baik-baik. Ini ikan sakit mati dari tambak pesisir. Ikan kuning bibir emas laut dalam sejati. Hidup di perairan dingin bersih sedalam 100 meter di Yanwangsu. Insannya merah cerah dan transparan. Tidak mungkin ada pantai dekat seperti ini. Parasit cacing bintang hitam baru. Cium lagi bau ini, tutupi bau busuk. Ikan ini setidaknya 3 hari di formalin. Setengah jam lalu, ikan hidup yang diturunkan di kompartemen Pinggi Hosui. Mana mungkin tumbuh parasit begini? Bos Chen, kamu bicaranya masuk akal. Tapi ikan itu dari dapur Ping Haige. Siapa tahu dari awal kamu sudah ganti bungkusan. Pertanyaan bagus. Zong Da Qiang, kamu dulu curi kapalku. Kamu pikir aku masih akan begini? Orang selicik jangan lengah. Pak Su, di akuarium pameranmu, ikan kuning hidup yang baru kuantar. Dan ambil 1 lobster biru.
Perhatikan semua, aku Chen Guofang waspada dengan cara licik. Setiap seafood premium ke Pinghai Pavilion, kutandai rahasia keluarga Chen, hanya tampak dengan api khusus. Pak Su, nyalakan api. Zong Dakiang, Gan Fengdian, buka mata kalian yang buta. Apakah ikan beracun ini ada tanda saya? Tidak. Ini bukti. Ini bukan kiriman gue. Ada yang ganti ikan di dapur. Kau ngawur, masih berani membantah. Bilang, dari mana ikan beracun ini? Siapa suruh kau ganti? Pak Su, ampun. Dia, Qian Hongyan. Pak polisi, saya akui, Qian Hongyan yang suruh. Katanya saat saya menyajikan, ganti ikan hidup dengan ikan mati. Dia kasih 50.000 bayar utang. Racun ini juga bawaannya, bukan urusan saya. Wanita kejam, Pak polisi, tangkap 2 orang ini yang meracuni. Saya akan tuntut mereka sampai penjara. Zhou Dakiang, Qian Hongyan, kalian diduga melanggar hukum. Bersama kami sekarang. Istri, kau gila. 紧急通知，受热带低压影响12级超强台风黑寡妇将于今晚登陆本海域，野剧出海，野剧出海。大强，开船，马上开船！ 老婆，你疯！ Sekarang di luar topan level 12. Haluan kapal kita rusak, tidak kuat angin. Keluar berarti celaka. Ditangkap polisi mati, dibunuh Longge. Longge bilang, 横竖都是死。龙哥 asal kita ke laut dalam saat topan. Tangkap legenda, naga raja bernilai jutaan. Dia bisa. 出国，皮一马还有活路，给我往深海开，快！ Dewa Laut, saya Chen Hai bisa hari ini, bisa bersihkan fitnah, beli kapal besar. Berkat petunjuk 3 kali, budi baik Anda, keluarga Chen takkan lupa selamanya. Chen Hai, tak perlu berterima kasih. Kau dulu selamatkan nyawaku, ku beri kau 3 kekayaan. Itulah siklus karma. Kini lukaku sudah sembuh. Karma selesai. Aku harus kembali ke kedalaman istana Yanwang untuk menempuh krisisku sendiri. Anda akan pergi. Nanti, bisakah kita bertemu lagi? Hukum dunia punya takdir sendiri. Chen Hai, saat berpisah, aku beri kau peringatan terakhir. Lihatlah langit ini. Malam ini tengah malam, nadi naga laut timur akan berubah besar. Sebuah siklon super bernama Black Widow telah menyerap energi bumi ganas yang langka. Itu bukan lagi topan biasa, tapi cukup untuk merobek segalanya. Bencana dasar laut baja dan tubuh. Ingat, setelah tengah malam, pelabuhan angin, kunci kapal. Dalam 3 hari, siapapun dengan alasan apapun, meskipun dengan gunung emas perak dini, juga benar-benar tidak boleh melaut. Pelaku akan terjerumus ke jurang tak berujung. Bahkan dewa pun sulit menolong. Bencana dasar laut, hancur berkeping-keping. Tarik peringatan serangan udara. 出大事了！老张，快拉响防空警报！ Blokade pelabuhan, beritahu semua kapal, topan akan datang. Ini topan super di atas level 12. Jangan ada yang berpikir untuk melaut. Hai G, kau gila. Stasiun meteorologi baru saja meramalkan. Depresi tropis itu mungkin hanya melintas. Paling-paling angin kencang level 89. Kau suruh aku tarik peringatan serangan udara. Bukankah itu menyebabkan kepanikan? Jika Dancang marah, aku tidak bisa menanggungnya. Stasiun meteorologinya sangat tidak akurat. Pionir di bawah ini. Chen Hai, ini perusahaan properti publik. Kau akan dipenjara. Dari haluan dan buritan, jatuhkan semua jangkar utama. Gunakan kabel baja tertebal. Ikat badan kapal erat-erat ke tiang beton dermaga. Isi semua palka bawah dengan air untuk balas. Mulai sekarang, makan,
minum, buang air. Semua di darat. Siapapun yang melepas satu tali busuk, aku tidak akan memaafkannya. Tidak bisa berlayar lebih dalam lagi. 龙哥，不能再往深处开了。 Perakiraan cuaca Biro Meteorologi salah. Ini sama sekali bukan depresi tropis. Ini di atas level 12. Dinding gelombang dan jahitan bencana. Pusat topan Black Widow. Sirene udara di kota sudah berbunyi. Kapal besi Shanghai sudah dikunci. Haluan kapal kita sudah rusak. Baru saja ombak besar membuat retakan. Jika terus maju, kapal akan hancur. Minta kembali. Minta segera kembali. Aku tak peduli penjahit apapun. Dua orang itu, Da Qiang dan Qian Hongyan. Karena sudah berjanji mati-matian. Hari ini meski harus mengorbankan nyawa, harus menutup defisit jutaan ini, dan mengembalikannya padaku. Siapa di antara kalian yang berani membelokkan kapal setengah derajat? Gue telepon sekarang juga. Aku suruh orang datengin keluarga lu semua. Lanjutin buka. Turunin jaring tengah. Da Qiang dan Qian Hongyan, dua brengsek itu. Karena udah ada janji mati. Hari ini meskipun mati, harus nutup kerugian jutaan ini. Da Qiang. Long Ge udah gila. Ini sama sekali bukan pergi mancing. Ini nyuruh kita mati konyol. Zhou Da Qiang, persetan sama Long Ge, persetan sama kerugian. Gue udah 20 tahun di laut, gak pernah lihat cuaca aneh begini. Badai api itu sebentar lagi jadi. Lautan ini sekarang kayak neraka. Lu cepat balikin haluan kapal. Lari ikut arah angin. Aku juga gak mau mati. Tapi Long Ge bilang, laut dalam lagi setengah mil. Kapal kita yang rusak ini, pasti gak kuat gelombang kedua. Aku juga gak mau mati. Tapi Long Ge, nyawa aja udah hilang. Masih peduli omong kosongnya. Semua perhatian, putar balik penuh. Hentikan operasi, lari. Ke depan aja lari, Komandan Wang. Kakak Da Qiang, selesai. Semua habis. Kita sebelumnya di Laoyatan. Retakan besar akibat tabrakan itu. Sama sekali belum diperbaiki total. Di belokan tadi, air. Retak air pasang langsung mati. Kunci mati bak isolasi anti air. Jangan sampai air masuk. Ruang mesin utama gak kuat. Hai Ge, kecepatan angin di luar pasti lebih dari 14 skala. Bahkan ombak jadi hitam. Kalau bukan karena lo maksa bunyikan alarm tutup pelabuhan. Kalau kita masih di laut, aku gak berani mikir. Ini disebut Dewa Laut makan malam. Gak biarkan kita mati. Hai Ge bilang, radio ini semuanya dari pusat komando. Laut lepas gak ada sinyal sama sekali. Siapa yang berani bicara? Unit begini. Ini kapal utama grup Haiwen Jiangcheng. Ini Haiwen. Kami di luar Yanwang. Koordinat BW Zila. Kami di tepi mata badai. Dasar kapal retak. Air laut banjiri ruang mesin. Kapal kehilangan daya. Miring lebih dari 30 derajat. Segera tenggelam. Tolong. Kapal terdekat. Tolong kami.
Ini suara Kapten Wang Biao. Mereka ternyata tak balik ke pelabuhan. Benar-benar tabrak Black Widow di laut dalam. Guru Haige, aku Zhou Daqiang. Tahu kau bisa dengar, kapal besarmu tahan tembok angin. Kumohon datang selamatkan aku. Tak mau mati di laut jadi makanan hiu. Kembalikan semua saham padamu. Aku bersujud padamu. Guru tolong, aku Wang Biao. Kapal komandonya bakal tenggelam. Pikiranmu kemasukan air ya. Pengumuman Badan Meteorologi. Sekarang topan Black Widow di perairan lepas. 2 kapal besi gua, biayanya jutaan. Kalau dikeluarkan bunuh diri, kalian sendiri cari mati. Memaksa masuk ke mata badai. Sekarang suruh gua ambil aset jutaan. Untuk tukar nyawa kalian para sampah. Mimpi. Lahir. Bajingan dari ibu kota provinsi ini. Hati mereka lebih hitam dari batu bara. 30 nyawa manusia. Di mata mereka, setumpuk besi tua pun lebih berharga. Haige, jangan sampai kau kehilangan akal. Ini balasan. Di perahu pelarianmu dan meracunimu. Sekarang mereka ditinggal majikan yang mereka cari sendiri. Ditinggalkan. Ini dewa laut yang mengambil mereka. Kita anggap tak dengar saja. Kapten Chen, jangan sekali-kali pergi. Permukaan laut sekarang istana api. Pergi berarti jadi pengiring jenazah mereka. Betul. Pasangan Zhou Daqiang pantas mati. Kapal besi dan nyawa saudara-saudara kita. Bu. Kak Zong, Zhou Daqiang dan Qian Hongyun memang pantas dikutuk semua orang. Tapi di kapal itu, masih ada 30 lebih dari kita. Penduduk kampung sejati, ergo Zi dan Zuzi dari keluarga Laoli. Juga yang ikut Wang Biao cari nafkah. Pekerja dari luar daerah. Mereka hanya karyawan kerja demi uang. Mereka tak pantas mati. Tapi, Haige, apa yang diperingatkan Jin Yuan saat pergi padamu? Janda hitam bencana laut. Melaut berarti mati hancur. Kau tak peduli nyawa. Aturan leluhur. Tidak menolong yang sekarat. Dewa laut murka. Anak cucu kena. Aku Chen Hai nelayan seumur hidup. Lawan langit, lawan ombak. Dengan para pemangsa manusia. Lawan kapitalis. Aku andalkan apa? Andalkan nelayan tua. Prinsip yang tak tergoyahkan. Hari ini, selagi gue Chen Hai masih bernapas, gue tak biarkan laut ini menelan 30 lebih saudara kita. Hidup-hidup. Yang gak takut mati, tinggal temani gue, jalan ke gerbang maut. Yang takut mati, sekarang juga turun dari kapal gue. Persetan, nyawa gue ini berkat Bang Hai. Paling tidak kita turun bareng, ketemu dewa laut. Ayo, Bang Hai, perintah. Gue temani lo gila sampai akhir. Daniu, potong semua tali. Zongge, panaskan mesin, gas penuh. Gas, gue. Gue gas. Gue tekan, mesin penuh, ombak di kanan, melekat di air. Jangan biarkan gelombang gila ini menerpa sisi kapal. Udah nggak kuat, Bang Hai. Setir kaku seperti batu. Ini bukan ombak, ini gunung air besar. Kalau terus begini, nggak usah selamatin orang. Kapal besi kita ini pasti hancur duluan. Kapal ini gue tebus dengan nyawa. Nggak akan hancur. Jarak target tinggal 2 mil. Mereka di tepi pusat badai. Daniu, kegeladak. Siapkan pelontar biru dan tali penyelamat. Kalau sudah dekat, langsung tembak ke sana. Diterima, kata Bang Hai.
棵树。 Mereka hampir tersedot ke pusaran. Kita nggak bisa mendekat. Daya hisap pusaran terlalu besar, terlalu dekat. Kapal besi kita akan ikut tenggelam. Jangan mendekat. 不能靠上去。 Jaga jarak 20 meter. Dengar. 对面的人听着， Gue Chen Hai. Kapal nggak sandar. Gue mau lintas tali. Ikat tali ke boler terbesar. Ikuti tali. Naik ke kapal satu persatu. Sifu. Sifu Haige. 师傅，海哥师傅， Sifu. Kau benar datang menyelamatkanku. Aku salah. 我错了，我错了。 Aku akan mengabdi padamu. Tembak. 放弃！ Kencangkan. 快，放住，拉紧！ Yang luka duluan. 妇女和受伤的先走， Satu. 一个一个来。 Putus. 海哥，这绳子快断了。 Kapal itu tak kuat lagi. Paling lama 1 menit lagi. Hampir tertelan pusaran. Cepat. Masih ada 5 orang. Zhou Daqiang. Merapat. Panjat tali. 滚过来 Feng. 拔绳子！ Kau gila. 钱，我的钱还在驾驶舱里。 疯女人， Nyawa pun hilang. Mana ada uang lagi. Itu kakak Long tak mau kasih. Tanpa uang ini. 50万现金啊！没有这笔钱， Masa. 回去也是被龙哥清理掉，丢进海里。拔出来，给我出来啊！周大强，滚过来帮我！周大强，老婆，海哥， Kapal utama tenggelam. Arus pusaran menarik haluan kita. Juga ikut terseret. Ada. Zongshu. Aku tak bisa menahan lagi. Potong talinya. Putuskan. Peluru putus. 给老子断！ Tak mati. 没死， Aku selamat. 我没死，我活下来了。 Dasar anjing keparat. 畜生不如的白眼狼！ Meski Hong Xian kejam, dia tetap istrimu yang sah. Saat ombak tadi menghantam, kau tinggal berbalik tarik dia. Pasti dia selamat. Kau demi selamatkan dirimu, tega melihatnya terseret ke dasar laut. Tak meninggalkan bayangan. Aku menolongnya. Dia gila nekat peluk. Uang tunai 500.000. Mana mungkin. Dia sendiri serakah cari mati. Jangan salahkan aku. Selama aku 只 hidup, 要我活着，只要我 selama 周 Zhou 大强还活着 Daqiang hidup, aku bisa balas dendam. 翻盘 Balas. 周大强 Zhou 你拿什么 Daqiang, 翻盘 dengan apa kau balas dendam? Kapal utama grup Highway sudah hancur di neraka. Istrimu juga ikut uang hitam itu. Menemui Dewa Laut. Kau pikir kau masih punya kesempatan? Chen Hai, jangan sombong. Highway ada di ibu kota provinsi. Kakak Long punya banyak kapal. Aku pernah bertaruh nyawa untuk mereka. Setelah aku mendarat, kakak akan bunuh aku. 警察，警察同志，救命啊！龙哥要杀我！ Kamu Zhou Daqiang? Ya, 是 aku. 警察同志， Zhou Daqiang, aku korban. Warisan kita. 警察同志， Pak polisi, kamu ngapain? Aku melanggar hukum apa? Zhou Daqiang, kamu diduga di jamuan mewah Ping Hai Ge, menyuruh orang lain, hanya mengandung bahan kimia berbahaya, sisa busuk abad, melakukan pembuangan jahat, menyebabkan banyak prajurit dan pejabat mengalami reaksi buruk makanan parah. Selain itu, kamu juga terlibat beberapa kasus jahat. Fitnah dagang dan penggelapan pajak. Kini sesuai hukum medis, kami tangkap kamu secara pidana. Tidak baik, itu semua ulah Qian Hongyuan. Dialah yang punya ide, juga yang 我的 beli. 事儿啊！他现在死在海里了。 Kalian cari dia saja. Ada sanggahan, simpan untuk ruang sidang. Sampaikan ke hakim. Zhou Daqiang,
Saya dari grup Huiwei, pengacara hukum. Karena pelanggaran prosedurmu menyebabkan satu kapal, 180 ton kapal induk, dan 2 kapal tenggelam. Bos Long sudah resmi mengeluarkan surat pemutusan sepihak berdasarkan perjanjian taruhan yang kamu tanda tangani. Kamu tidak hanya kehilangan semua saham, tetapi juga harus ganti rugi. Perusahaan Highway total 8,7 juta. Kerugian aset rumahmu di kota, tanah. Sudah kami sita pengadilan 8,7 juta. Bicara soal rumah, guru. Hai G, guru. Tolong aku ini muridmu, didikanmu. Kamu punya jalur pin Haige. Bantu aku bayar utang. Bilang ke polisi, kamu sudah maafkan aku. Minta tolong, selamatkan aku. Perusahaan Highway bisa selamatkan nyawamu dari badai gong, tapi tak bisa selamatkan hati yang sudah hitam legam. Sisa hidupmu di penjara layani dengan baik orang yang hampir kau racuni dan yang kau rugikan, yang tenggelam di laut. Kian Honing, tebus dosa. Pak polisi, bawa orangnya pergi. Jangan kotori dekku. Jaringan narkoba bersih. Grup Highway juga sudah enyah dari Jiangcheng. Kakak Pinghai, kini untuk provinsi, restoran seafood terbesar. Bos Chen, kini Jiangcheng ini pasar seafood mewah. Kita berdua, kata kamu. Bos Su, maka pandangan kita harus lebih jauh. Kawan-kawan, mesin udah diperbaiki, beres. Om Hai, bensin dan peluru penuh, siap berangkat. Baik. Kudengar di palung terdalam jurang iblis masih tersembunyi sesuatu yang lebih. Lobster biru, barang koleksi 100 kali lebih berharga. Tali giok darah Laut Timur. Hari ini, kita bikin kapal besi ini mengom lagi, setir penuh, berlayar. Target jurang iblis. Kita ambil naga busur ini, balik semua. Bersulang. Bulan lalu di kota, laporan untung 3 cabang keluar. Dari kiriman kita, Kaisar Laut Dalam, udah untung bersih segini. Berkat kamu, pasokan eksklusif 3 tahun. Sekarang siapa di kota tak tahu, mau makan yang asli. Koleksi jurang iblis, hanya cari aku Su Yuzhen. Dan kamu Bos Chen. Bos Su rendah hati, kerja sama kita yang baik. Tanpa koneksimu, barang di kapalku juga tak bisa dijual mahal. Kakak Hai, hidup sekarang seperti mimpi. Dulu, kita bahkan tak bisa makan. Dan oleh Zhou Daqiang si domba itu, memaksa si anak beracun hampir terjun ke laut. Sekarang, yang kita makan, yang belum pernah dilihat orang, daging naga laut. Kalau keluar naik kapal besi, Om Zong, kenapa sebut hal sial itu? Kudengar si bajingan, dulu karena merusak keamanan laut gelap dan penipuan besar, dipenjara 3,5 tahun. Grup Highway, rumah dan tanahnya, diambil semua untuk bayar utang. 2 hari lalu kudengar, Pak Wang dari kantor desa bilang, anak ini sepertinya baru kemarin bebas. Tidak ada yang jemput. Bebas. Istri meninggal, harta hilang, nama baik juga hancur. Meski dia bebas, di Jiangcheng nggak bakal bertahan. Mungkin udah ngemis sampai keluar kota. Bos Hai, ada maling. Tadi ke dek belakang, cek segel dingin, nemu pengemis, entah kapan, lewat rantai, merayap ke bawah lubang dek belakang. Lagi pegang barang buangan kita, kepala ikan dan kaki sepatu, ngunyah mentah. Persetan, keterlaluan. Di wilayah Jiangcheng ini, ada yang berani naik kapal armada gelombangku. Gue hari ini, patahin kaki anjingnya. Hajar. Di salju gede ini. Mungkin salah satu pengemis kelaparan.
海哥， Hai Ge, kau jangan kasar, kasih sisa makanan, suruh pergi aja. Kau sialan, tulangmu keras. 骨头够硬的。 Bahkan Bos Chen, kapalnya berani naik, angkat kepala. Biarkan gua lihat kau ini, makhluk apa, Paman Zong, kenapa? 海哥，海哥，你快出来看看！ Cepat keluar lihat, lihat anjing ini siapa, guru. 师傅，师傅，海哥师傅， Guru, 师傅，是我啊，师傅！ aku Dakiang. Berani kau panggil guru? 畜生，师傅也是你救的！ Dulu kau 当年把 rampas kapal Paman Hao, racun 下毒 orang. 害人，在 Di laut dalam bahkan dirimu sendiri. Istrimu tidak selamatkan. Kok tidak ingat dia, gurumu? Aku salah. Aku binatang. Aku dibutakan lemah. Pengkhianat. Guru. 2 hari ini aku mengemis di sini. Aku sudah dengar. Sekarang seluruh Jiangzheng, armada terbesar semuanya milikmu. Grup Aiwei juga selesai. Longge berkhianat dan mati. Aku di sana 3 tahun. Tiap hari kupikir, kenapa aku kalah sama kau? Kini akhirnya ku mengerti. Aku tak bisa seperti guru. Cara kuno baca arus dan ikan. Kukira dengan akal bulus. Lihat cewek seksi. Bisa kaya. Aku salah. Aku salah semua. Guru. Kini aku tak punya apa-apa. Bahkan sepeser pun tak punya. Anggap saja aku anjing. Beri aku sisa. Kalau tidak, malam ini pasti mati kedinginan di jalan. Zong Ge, Dan Niu, ke kabin, ambil pena dan kertas. Hai Ge, apa kau benar-benar mau menampung si tak tahu terima kasih ini? Cerita petani dan ular. Kau lupa, binatang begini mati kedinginan di jalan. Pantas saja. 活该！ Ambil. 去拿。 Zhou Dakiang, aku Chen Hai, nelayan tua Inggris. Dulu kau curi perahuku, tipu uangku, dewa laut bunuh istrimu di laut, hancurkan keluargamu, buatmu di penjara 3 tahun. Hutang pada Tuhan sudah lunas, tapi hutang padaku Chen Hai. Dan hutang dulu pada kru kapal. Gaji kawan-kawan lama belum kau bayar. Ini kontrak kerja 10 tahun tak terbatas. Tanda tangani kontrak ini, kau boleh naik ke kapalku 2 kali makan sehari. Jamin kau tak mati kedinginan atau kelaparan. Tapi, mulai hari ini, dalam 10 tahun, kau Zhou Dakiang hanya boleh di dek paling bawah kapal nomor 4 armada bolong. Pekerjaanmu, membersihkan isi perut ikan paling kotor, mencuci saluran paling bau, menggosok dek paling licin. Dalam 10 tahun, 10年之内， kau hanya dibayar 1 keping per hari, tak boleh turun dari kapal. Tak boleh masuk ke area di atas dek utama. Semua hasil kerja, semuanya untuk bayar hutangmu dulu padaku, dan pada Daniu serta yang lain. Uang. Pergi saja ke palka bawah. Tidak mau hutang, sekarang juga pergi dari kapalku. Ke kota minta sedekah. Daniu, bawa pergi kontrak. Bawa dia ke palka bawah kapal 4. Zong Ge, kirim 2 awak untuk awasi dia. Besok pagi jam 5, tepat waktu, bangunkan dia gosok dek. Kalau dia berani malas atau melawan, langsung buang ke laut. Oke. Hai Ge, serahkan padaku. Aku jamin 10 tahun ini dia hidup seperti anjing. Bos Chen, selesai. Hanya anjing liar. 一条丧家之犬罢了。 Tak bisa bikin masalah lagi. Hai Ge, 海哥，海哥， dicuri. Karena utang lama sudah selesai. Ayo bicarakan kapal besar kita. Bagaimana ke depannya? Ini laporan 这 analisis 是沈 pasar 城水 ikan 产市场 ibu 的全 kota. 盘分析报告。 Ini semua modal saya, Pin Hai Ge, di ibu kota 3 tahun ini, yang saya kumpulkan. Kakak Hai, meskipun grup Highway bangkrut, tetapi pasar modal di ibu kota membuka celah besar. Sekarang, beberapa perusahaan perikanan super besar dari luar provinsi sedang mengincar
berusaha mencaplok kita. Seluruh pasar seafood Laut Timur. Mereka memiliki kapal induk samudera dan kapal pengolahan ratusan ton. Jika kita tidak mengusir mereka, kita di Jiangzheng, meskipun jadi raja sementara, cepat atau lambat, kita akan terdesak mati oleh mereka. Kakak Hai. Aku tidak ingin hanya di Jiangzheng menjadi bos restoran. Kamu juga seharusnya tidak hanya berkutat di Yang Wangsuo. Aku siap mengeluarkan semua aset Pin Haige, ditambah armada Polangmu, semua kekuatan keras. Kita dirikan sebuah grup perikanan samudera sejati. Kita tidak hanya akan mengontrak seluruh dermaga kota nelayan, juga akan kita buat kapal induk 10.000 ton kita sendiri. Mengusir serigala jahat dari luar provinsi itu. Biarkan aturan nelayan tradisional kita menjadi aturan seluruh Laut Timur. Bagaimana? Chen Hai. Seumur hidup ini, beranikah kamu tidak menemaniku bertaruh satu kali ini? Aku, Chen Hai, yang paling tidak takut dalam hidup ini adalah bertaruh. Sudong, tidak baik. Sudong. Perusahaan Samudera Raya dari Provinsi Selatan itu, hari ini lagi-lagi udang Sudong, harga lobster, ditekan turun 10%. Mereka ingin di pasar retail, benar-benar mendesak kita sampai mati. Biarkan mereka bicara. Beritahu seluruh provinsi, 53 cabang Pin Haige, dan lemari pendingin langsung kami. Semuanya pasang papan nama, Fei Chen Hai. Hasil tangkapan langsung dari laut dalam yang segar. Pasti tidak ada di meja. Katakan pada orang kampung dari Provinsi Wan itu, yang kita jual adalah kualitas. Reputasi nelayan tradisional. Mereka mau perang harga. Kita pakai pasar kelas atas. Keringkan arus kas mereka. Om Hai. 2 kapal dari selatan. Kapal pengolahan 300 ton melanggar batas lagi. Mau di zona penangkapan kita di Laut Timur. Rebut ikan. Danyu. Bunyikan alarm. Serang musuh. Beritahu kapal nomor 4 dan 5. Segera kepung dari kiri dan kanan. Kita tidak akan menabrak kapal. Kita gunakan formasi jaring laut dalam paling kejam. Kalau mereka berani pasang jaring, aku akan buat raja nelayan mereka jadi mayat di dasar laut. Biar pendatang tahu, Laut Timur ini siapa dewa laut sejati. Haige, kau tinggalkan 2 barang lama ini. Biar ingat, jangan lupa asal. Ini namanya tongkat penstabil laut. Dulu saat aku diusir dari rumah itu, aku bersumpah, semua yang hilang dariku, pasti kuambil kembali dengan tanganku sendiri. Sekarang mereka di sini, untuk beritahu semua orang di kota, juga untuk diriku sendiri. Tak peduli sebesar apa perusahaan kita, tak peduli secanggih apa kapal besi kita. Semangat nelayan tua yang tak mau kalah. Jangan hilang. Haige, 3 tahun ini kau berjuang di laut. Sekarang Laut Jiangzheng ini sudah kita kuasai sepenuhnya. Kau pernah mikir berhenti istirahat? Kudengar ada beberapa pemimpin besar di kota sibuk mencarikan jodoh untukmu. Kata mereka, Bos Chen, sekarang kau bujangan paling populer di Jiangzheng. Bos Su. Aku Chen Hai orang kasar, cuma nelayan, tapi laut ini, hanya kita berdua berdiri bahu-membahu, baru terasa lengkap. Sisa hidupku, selagi kau berjaga di darat, aku akan terus mencarimu ikan di laut. Ya.
Kita jadi kaya. Sudah. 称霸了。海哥， Kau kenapa, Yu Zhen? 玉珍， Anggur jamuan ini nanti ku minum. Ada satu hal, aku sebagai bos, jika tak kulakukan hari ini, aku tidur 晚上 tak 睡觉都不 tenang. 踏实。 Para pemimpin, para bos. 各位领导，各位老板， Hari ini hari besar pendirian pabrikku. Terima kasih atas dukungannya. Tapi hari ini, aku tak mau bicara formalitas. Aku mau ngomong 我想 jujur 说句 dari 掏心窝 hati. 子的实话。 Semua lihat ke sana. Grup Polang kita sudah untung. Membuat kapal besi besar. Mereka dapat emas perak dari laut dalam. Tapi lihat aroma itu. Karena sumber daya Jinhai habis. Perahu kayu rusak mereka. Tak bisa ke laut lepas. Tak dapat ikan. Bahkan nasi istri anak hampir tak terpenuhi. Saya Jinhai rakyat miskin. Dulu saya tak bisa makan. Warga kota, mereka suapi saya kue, membesarkan saya. Sekarang saya kaya. Jika saya melihat mereka, tekan lagi, mati kelaparan. Aku ini raja ikan laut timur apa? Aku ini bajingan. Jadi, 所以 hari ini aku di sini, di depan seluruh warga kota, mengumumkan satu hal. Aku Chen Hai memutuskan mengeluarkan seluruh dana likuid grup Polang yang tercatat saat ini di kota Qiangcheng kita bersama para nelayan tradisional ini. Koperasi kemakmuran, uang ini, aku tidak ambil bunga sepeser pun. Semuanya untuk warga kota, mengganti kapal besar dan jaring baru, bukan hanya uang. Mulai 明天 besok, 起，我陈 aku 海 Chen 现在 Hai akan pimpin langsung semua yang aku kumpulkan seumur hidup. Pemantauan arus laut dalam, keahlian khusus menemukan kawanan ikan, juga teknologi paling canggih grup kita, teknik jaring dan budidaya laut dalam, akan kusampaikan gratis ke seluruh kota. Semua nelayan, asal kalian mau kerja keras, mau patuh aturan. Aku Chen Hai bersumpah akan membawa semua pria kota kita bertarung sampai ke kediaman Yama, mengosongkan istana naga laut timur, agar desa nelayan kita menjadi di provinsi desa nelayan terkaya di negeri. Punya tanggung jawab. Inilah di era reformasi kita, pengusaha sejati yang seharusnya begitu. Cepat, ikat keranjang ikan kakap itu. Jangan malas. Lihat apa? 看什么呢？ Lihat laut ini, juga jalan yang akan kita tempuh. Kau sumbangkan semua dana likuid hari ini. Rencana kapal baru semester 2 kita harus ditunda. Kenapa? Bos Su sayang. Lelaki yang dipilih Su Yuchen, jika sampai tidak punya nyali ini, baru aku sayang. Uang habis, kita cari lagi. Selama kau Chen Hai masih ada, laut ini jadi selamanya milik kita.